Shalom warga kerajaan, di pagi ini Kingdom Daily Devotion berjudul Perasaan Tidak Bisa Dipercaya. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Di dunia kita saat ini, sebuah perasaan itu sering dianggap sebagai kompas kebenaran atau bahkan standar dari kebenaran itu sendiri. Dunia ini selalu berkata, ikuti kata hatimu atau percayalah pada perasaanmu. Namun Alkitab memberitahu kita bahwa perasaan meskipun nyata dan penting, tidak selalu dapat diandalkan. Perasaan itu berfluktuasi, bisa berubah kapan saja. Perasaan dipengaruhi sama suasana hati, sama hormon, sama keadaan, bahkan trauma, bahkan juga kebohongan yang kita percaya mungkin. Lihat dan baca dengan teliti, ya, dan dengar tadi ayat yang kita baca barusan. Dengan jelas dikatakan bahwa kita tidak bisa mempercayai hati kita sendiri. Di dalam sebuah tekanan, sebuah tindakan atau perkataan akan menunjukkan isi hati kita yang sebenarnya. Itu sebabnya banyak orang menyesal atas perbuatan dan perkataannya setelah sesuatu tekanan terjadi dan dia melakukan atau memperkatakan sesuatu yang salah dan merugikan dirinya atau orang lain. Alkitab mengungkapkan bahwa kebenaran tidak bisa didasarkan pada perasaan kita. Kebenaran hanya bisa berakar pada karakter dan firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 9 ini mengingatkan kita bahwa hati kita dapat menipu kita. Ini berarti perasaan kita dapat membuat kita takut. Padahal Tuhan memanggil kita untuk beriman. Perasaan dapat meyakinkan kita bahwa kita ditinggalkan Tuhan misalnya. Padahal Alkitab berkata dia dekat dan tidak pernah tinggalkan anak-anaknya. Perasaan dapat berteriak kegagalan ketika sorga justru menyatakan bahwa kita menang melalui Kristus Yesus. Lihat contoh-contoh ini, ya. Yesus di Taman Getsemani, Matius 26 ayat 36 sampai 46. Ia diliputi kesedihan yang mendalam sebelum penyalipan, tetapi ia tidak mengikuti perasaannya. Ia tunduk kepada kehendak Bapa. Ia lebih mempercayai kebenaran daripada emosi manusianya. Demikian pula Daud juga sering merasa ditinggalkan, seperti yang terlihat dan kita bisa baca di Mazmur 13 ayat 1 ketika Daud berkata begini, "Berapa lama lagi Tuhan? Kau lupakan aku terus-menerus. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku?" Namun di akhir Mazmur itu, ia meneguhkan kembali kesetiaan Tuhan dengan berkata, "Aku percaya kepada kasih setiamu." Ingat, satu-satunya tempat di mana iblis akan menyerang dan membohongi kita itu hanya di dalam pikiran kita yang menentukan perasaan kita. Perasaan cepat berlalu, tetapi firman Tuhan itu kekal. Yesaya 40 ayat 8 mengatakan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Perasaan berubah setiap menit. Hari ini kita bisa merasa berani, hari berikutnya bisa cemas. Namun kebenaran Tuhan tidak pernah berubah. Ketika emosi kita mengatakan satu hal dan Tuhan mengatakan hal yang lain, kita harus percaya kepada firman-Nya. Itu sebabnya iman kita dibangun di atas pendengaran akan firman Tuhan, bukan pendengaran akan pikiran dan perasaan kita. Roma 10 ayat 17 mengatakan dengan jelas, jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kita membangun iman dengan mendengarkan firman Tuhan, bukan dengan mendengarkan emosi kita. Perasaan kita tidak dapat melahirkan iman sejati, hanya kebenaran firman Tuhan yang dapat lakukan itu. Kita dipanggil untuk hidup oleh kebenaran, bukan oleh apa yang kita rasakan. 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini berarti bahwa ketika kita tidak merasa diselamatkan, dikasihi, atau kita tidak merasa kuat, kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan karena Tuhan sudah berkata demikian. Perasaan kita bisa berdusta, ingatlah diri kita akan kebenaran Kristus. Ketika hatimu gelisah, sadarkanlah dalam damai Tuhan. Katakan kepada jiwamu untuk berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan, dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami akan mulai hari ini dan kami belajar bahwa kami nggak bisa percaya sama perasaan kami, Tuhan. Kami mau percaya sama tuntunan firman Tuhan. Tuhan bisa mengendalikan perasaan kami, Roh Kudus bisa mengendalikan perasaan kami. Dan itu sebabnya Tuhan, kami tidak mau serta-merta percaya sama emosi kami, sekedar pikiran kami, karena seringkali itu salah. Itu sebabnya Tuhan, kami mau melandasi kehidupan kami, bahkan mendahului hari kami dengan firman-Mu. Dan kami percaya dan kami memperkatakan kepada jiwa kami untuk tunduk kepada firman-Mu. Pikiran kami untuk tunduk kepada firman-Mu. Dan itu sebabnya hari lepas hari kami akan mengambil keputusan dengan benar, karena hidup kami
ditawan sama firman Tuhan. Hidup kami dikuasai sama firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami butuh firman-Mu. Firman-Mu selalu menopang hidup kami, dan kami akan mulai hari yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami berdoa, kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day, dan Tuhan Yesus memberkati.